Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jelas nggak ya? Suaranya udah jelas ya? Suaranya udah jelas ya? Pertanyaan pertama untuk saya berapa Mbak? C5 ya. C5, pertanyaan saya, bagaimana pandangan Anda terhadap kasus-kasus yang baru saja terjadi, ya, ada bom bunuh diri, ya. Jelaskan pandangan sampean. 2 menit dimulai dari kata pertama diucapkan. Mohon diulang. Bagaimana pandangan Anda terhadap kasus-kasus bom bunuh diri? Bom bunuh diri yang ada di Makassar itu. Secara umum, karena bom bunuh diri itu kan udah ada sejak lama dan belum berakhir sampai hari ini, ya. Nah, bagaimana pandangan Anda? Ya? Pandangan saya menurut tentang bom bunuh diri yang marak sampai sekarang itu memang ada suatu perbuatan radikalis dari kaum umat Islam, gitu. Jadi kita sebagai umat Islam yang moderat merasa gimana nggak sih, malu nggak sih umat Islam kita yang lain kok melakukan perbuatan seperti itu? Misal mereka itu bukan malah mengangkat derajat mereka, bukan, tapi mereka malah menurunkan derajat umat Islam di mata orang-orang. Masih 1 menit. Sekian dari saya. Oke. Berikan tepuk tangan untuk C5. Berikutnya dari Asrama B13. B13. Pertanyaannya masih berhubungan dengan yang pertama. Jelaskan bagaimana strategi pendidikan yang mampu membangun perdamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam menerapkan penerapan pendidikan yang berkarakter, maka kita sendiri dalam hal ini adalah seorang santri yang nantinya akan menjadi seorang pendidik harus memiliki karakter-karakter yang dilancarkan atau diajarkan dalam Nahdlatul Ulama, seperti tawasud, tawasun, tawazun, tasamu, dan adil. Keempat hal itu merupakan salah satu kunci yang penting dalam diri kita yang harus kita kembangkan dan kita amalkan dalam kegiatan sehari-hari. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, bahwa berdakwah itu harus menggunakan hikmah wal mau'izatil hasanah, dan kecakapan juga bagaimana cara kita menunjukkan kebenaran itu dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang kasar. Dan dalam hal ini, bom bunuh diri itu merupakan salah satu hal yang tidak mencerminkan dari suatu kebaikan, bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, bahwa Islam itu harus memberikan sesuatu rahmat bagi seluruh alam semesta, bukan hanya untuk orang Islam saja, tapi di sini menggunakan konteks bahasa Islam rahmatan lil alamin. Oke, cukup sekian. Masih 1 menit lagi. Oke. Selanjutnya kita mengimplementasikan kewajiban kita sebagai seorang santri dalam berbagai kitab, seperti contoh kitab dasar itu seperti Adabul Alim wal Muta'allim, Ta'limul Muta'allim, itu semuanya itu proses pengajaran juga diberikan secara bukan langsung kayak misalnya kita mengajarkan seorang A, B, C, harus A, B, C, enggak, tapi kita harus mengetahui harkat atau hakikat dari setiap manusia itu memiliki perbedaan dan memiliki keistimewaan yang berbeda-beda. Kalau dulu kata guru saya, semua anak itu istimewa dan bisa menjadi juara. Maka jika kita ingin berkolaborasi dengan siapapun, baik hal itu dalam hal mengajar ataupun kita dalam seorang yang belajar, kita harus saling mengerti satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya buat Asrama B13.
Pertanyaan berikutnya. Selanjutnya dari asrama C9. Oke. C9. Jelaskan strategi optimalisasi peran perempuan ya, terutama ibu-ibu ya, terkait dengan pendidikan dalam keluarga. Oke, terima kasih Ustazah Zaki. Jadi peran ibu-ibu di rumah itu kita itu kan sebagai ibu. Nantinya kita yang perempuan itu akan jadi ibu. Nah, peran kita dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak kita itu sangat benar-benar berperan. Nah, bagaimana caranya kita berperan untuk memberikan pendidikan itu kepada anak kita? Nah, kita ajarkan anak kita melalui dasarnya terlebih dahulu. Kita ajarkan lewat ilmu agama terlebih dahulu kepada anak-anak kita. Setelah dia memahami ilmu-ilmu agamanya, baru kita memberikan mereka pengalaman kita yang dulu. Jadi pada intinya kita itu harus lebih memperbanyak pengalaman-pengalaman kita terlebih dahulu. Setelah itu anak kita ajarkan bagaimana dulu kita berjuang dalam kayak seperti ini, kita sedang berada di pondok, kita mengabdi di pondok. Nah, kita ceritakan kepada anak kita. Kita ceritakan kepada anak kita bagaimana dulu tirakat kita di pondok, kita jauh dari orang tua, ingin pulang. Terus itu. Jadi anak kita itu harus kita berikan pengajaran. Pengajarannya terlebih dahulu melewati hal-hal yang berkaitan dengan agama terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, masih soal pendidikan ya. Berikutnya soal pendidikan anti korupsi ya, karena di Indonesia angka korupsi ini masih tinggi. Nah, santri itu kan harus kritis dan terbiasa mencari solusi dari setiap permasalahan yang muncul. Pertanyaan saya, jelaskan desain pendidikan anti korupsi yang cocok di Indonesia ya. Pendidikan di mana aja terserah, sampai mau mengelaborasi seperti apa terserah. Oke, baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaannya. Pendidikan untuk mendidik pelajar agar menjadi yang ke jalan lurus, tidak korupsi. Seperti sekarang kan banyak pejabat, bukan hanya pejabat, hal kecil-kecil seperti mungkin di organisasi kecil, kayak jadi bendara. Bendara itu sepele, organisasi kecil, tapi bisa aja kalau kita kan mau ziarah ya, bisa aja kita, ya Allah, cuman uang konsumsi ini hanya saya yang tahu, misal, dan ternyata lebih, ya udah diembat aja, kan gak ada yang tahu, kan kita beneran sendiri, itu nggak boleh. Jadi di setiap pendidikan minimalnya seorang pelajar itu diberikan tanggung jawab sekecil-kecilnya, itu bukan hanya dalam uang ya, dalam segala hal. Itu juga harus dididik agar tidak yang korupsi waktu juga bisa, kayak mau ngaji ntar nunggu yang dulu yang lainnya dulu aja yang datang, aku nggak mau nunggu, aku maunya ditunggu gitu. Jadi jangan berprinsip gitu, kita harus niatnya belajar, ya udah dengan niat belajar itu kita harus dengan perilaku yang sesuai dengan tata mencari ilmu. Oke, terima kasih, sekian dari. Berikutnya, jumlah pesantren di Indonesia ini sangat banyak dan itu merupakan kekayaan untuk bangsa kita ya. Pertanyaan saya, jelaskan menurut sampean ya, desain pesantren yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini itu seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ustazah Zaki. Desain pada pesantren yang tepat untuk saat ini yaitu dengan meningkatkan kualitas skill dengan tetap mempertahankan kebudayaan lokal maupun nusantara.
melestarikan budaya lokal dan kepesantrenan. Jadi selain dasar kepesantrenan agama, pondok pesantren juga mengajarkan skill-skill dalam menghadapi tantangan zaman, yaitu diajari skill bermasyarakat, berkreasi, berteknologi, berinovasi. Jadi santri itu harus multi talent. Santri mendapat gelar santri itu bukan hal yang hina, tapi malah justru suatu hal yang sangat diapresiasi oleh masyarakat. Di pondok pesantren itu kita bisa belajar segala hal, tidak hanya secara keagamaan dan intelektual, tapi kita juga bisa belajar tentang keberagaman, tentang kehidupan. Itu juga menjadi bekal kita ketika di masyarakat. Dan desain pondok pesantren yang baik yaitu dengan menerapkan, dengan mengajarkan keagamaan dan juga dengan meneguhkan keagamaan juga membangun skill-skill untuk menghadapi tantangan yang ada. Oke. Berikutnya dari B6. Oke. Pertanyaan saya, angka kemiskinan di Indonesia juga masih sangat tinggi. Pertanyaan saya, jelaskan peran yang bisa diambil oleh para santri untuk memberdayakan ekonomi di Indonesia. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Peran santri untuk mendongkrak ekonomi Indonesia itu bisa dengan cara dilatih sejak dini atau sejak pendidikan dasar untuk belajar untuk kewirausahaan. Seperti contohnya di Pondok Pesantren Bersama ini kan semuanya diajari tentang memasak, barangkali suatu saat jadi bos ya, bos warteg, terus ada keterampilan menjahit, nah terus ada ya pokoknya banyak. Nah itu kan bisa jadi modal ya, walaupun mungkin membangun ekonomi bangsa kan harus mulai dari ekonomi rakyat yang kecil-kecil, UMKM yang paling kecilnya. Nah semisal ekonomi ya intinya gini, peran santri itu kudu bisa berdikabeh, jadi harus bisa kemana aja, termasuk jadi pengusaha. Pengusaha bukan sesuatu hal yang hina, malah mulia. Rasulullah juga awalnya berdagang. Ya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk Bena. Selanjutnya dari asrama B5. B5, pertanyaan saya, jelaskan pandangan Anda terkait wanita yang ikut berperan aktif dalam politik. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya, wanita yang berperan aktif dalam politik adalah mengangkat dari dulunya, yaitu Kartini, emansipasi wanita. Jadinya antara laki-laki dan wanita mempunyai derajat kesetaraan, dan dari kisah tersebut wanita akan lebih sama rata dengan laki-laki, tidak memandang jenis kelamin. Makasih. Pertanyaan saya, ya, karena kostumnya ini kostum Jawa. Nah, tak carikan pertanyaan yang agak nyambung, gitu ya. Pertanyaan saya, semakin kesini ini ya,
banyak para pemuda yang sudah tidak tertarik lagi pada pertanian. Padahal Indonesia ini kan kaya lahan ya, lahannya subur. Nah, bagaimana pandangan Anda terkait hal tadi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran katsiran. Mengenai hal itu, mengenai anak muda yang tidak tertarik dengan dunia pertanian, menurut saya itu kurang tepat. Saya tidak setuju karena gimana ya, pertanian itu kalau kita bisa mengelolanya dengan apa, variasi-variasi yang lain. Misal kita bertani ketela, kita menghasilkan ketela, tetapi kita improve dari celiping ataupun yang lain sebagainya. Bahkan ini yang baru viral kemarin, saya membaca di salah satu literasi lah, itu ada komunitas namanya komunitas ini, boleh sebut merek? Boleh ya, komunitas bisa ekspor. Nah, di situ dia menampung hasil tani, hasil pribumi Indonesia, baik itu kelapa, terus ketela, singkong maupun yang lain. Karena Indonesia itu sebenarnya tuh lahannya banyak, yang tadi seperti Bu Ustadzah bilang, tetapi kita aja yang tidak mau mengeksplor. Nah, kita mungkin stigmanya kayak gini, oh tani itu kerjanya rusuh, kerjanya nggak dinas. Padahal kalau kita bisa mengimprove tadi yang seperti saya bilang kan, kita improve menjadi keripik yang hasilnya tela yang kelihatannya murah jadi keripik jadi 5.000 dan sebagainya kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar menginovasi hasil tani sehingga anak muda tertarik dengan hasil tani dan hasil itu jadi ekspor. Gitu. Sekian dari saya.